Rani. Sebelumnya Miss Rani akan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Nah, karena masih dengan suasana tahun baru, tentunya kalian akan belajar dengan semangat yang baru tentunya di semester 2 kali ini. Nah, untuk materi pelajaran sejarah hari ini, Miss Rani akan jelaskan melalui video dan latihan-latihan soal yang ada di Edmodo. Silahkan kalian perhatikan video Miss berikut ini. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan historiografi. Jadi sebenarnya historiografi ini adalah proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah. Kita pernah belajar materi historiografi ini di bagian penelitian sejarah. Nah, untuk sekarang hari ini kita akan belajar tentang historiografi tradisional. Oke, kaidah-kaidah historiografi itu meliputi 3 bagian, yaitu ada kronologi atau urutan waktu, lalu ada akurasi, yaitu sesuai dengan fakta, bukti, dan sumber yang ada, dan yang terakhir adalah objektivitas atau memiliki objek yang diteliti. Jadi sebelum kita menuliskan sebuah peristiwa sejarah, kita harus berkaitan dengan kaidah-kaidah yang ada, yaitu ada kronologi, akurasi, dan objektivitas. Nah, lalu di dalam historiografi itu kita harus menyajikan penulisan sejarah atau historiografi ini dalam 3 bentuk yang isinya secara garis besar itu terdapat pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, yang pertama pendahuluan, misalnya kalian ingin menyajikan tentang penulisan sejarah sekolah kita misalnya ya kan, Dharma Yuda. Nah, kalian harus melakukan dulu mencari yang namanya latar belakang pendirian sekolah, lalu rumusan masalah. Rumusan masalah ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian kita, lalu tujuan penelitiannya apa, manfaatnya penelitian seperti apa, dan metodenya yang digunakan seperti apa. Nah, berikut adalah salah satu tokoh historiografi dari Indonesia, yaitu Sartono Kartodirjo. Beliau merupakan salah satu tokoh yang disebut sebagai bapak historiografi di Indonesia karena dia menuliskan sejarah yang berjudul dengan Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Dan beliau juga yang memperkenalkan metode-metode tentang penulisan sejarah. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasan historiografi tradisional terlebih dahulu. Nah, historiografi tradisional ini berkembang, ciri khasnya ini berkembang pada masa kerajaan tradisional di Indonesia. Jadi penulisan sejarah masa kerajaan tradisional digunakan untuk merekam dan mewariskan kehidupan dinasti yang berkuasa pada generasi berikutnya. Cirinya adalah bersifat istana sentris, religio-magis, dan regiosentris.
Istana sentris di sini artinya adalah kisah sejarah tradisional hanya berisi kehidupan raja atau keluarga kerajaan yang berdiam di istana. Sedangkan religiomagis artinya adalah kisah sejarah tradisional selalu dihubungkan dengan kepercayaan mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Sementara regiosentris artinya historiografi tradisional menyajikan kisah sejarah mengenai pengalaman kolektif suatu kelompok masyarakat pada masa lalu. Jadi mereka ini sifat dari ciri-ciri tradisional itu berbeda-beda ya. Lalu ciri yang kedua adalah memperkuat legitimasi penguasa. Nah, upaya menciptakan legitimasi ini bertujuan agar raja tetap dihormati, dipatuhi, dan disegani. Jadi, memperkuat legitimasi penguasa ini berkaitan dengan kekuasaan seorang raja pada masa dahulu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Miss untuk materi pelajaran hari ini. Miss berharap kalian mengerjakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang sudah Miss tuliskan di dalam aturan pengerjaan soal dan tugas, dan kalian kumpulkan dengan tepat waktu di Edmodo. Jika ada yang masih kebingungan dalam materi ini, silahkan kalian hubungi Miss atau silahkan bertanya melalui Edmodo. Nah, Miss berharap kalian juga jaga kesehatan agar kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya minggu depan. See you!